Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Adik-adik, mungkin sudah beberapa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Sumber baik secara online ataupun dikatakan mandiri. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, harap semua calon siswa yang sudah mendaftar online ataupun nama yang sudah terdaftar, mohon dipantau ranking dari pendaftaran, karena ditakutkan ada beberapa dari adik-adik yang mungkin ranking yang paling bawah, sedangkan kuota yang ditentukannya misalnya sekian, adik-adik tergeser oleh pendaftar yang lain. Untuk itu setiap hari diharapkan memantau dari ranking adik-adik. Langsung saja kita tunjukkan bagaimana tutorialnya, cara untuk melihat ranking dari pendaftaran PPDB SMK Negeri 1 Sumber. Bisa lewat Google di sini, bisa juga lewat Google Chrome juga bisa. Jadi sama saja. Tapi saya menggunakan yang ini coba. Nah, di sini. Nah, kita ketik saja PPDB Jateng, Jawa Tengah ya. Nah, di sini PPDB Jateng kita cari. Nah, di sini ada siap PPDB online, itu juga bisa dilihat. Kemudian di sini PPDB Jateng Prof. Tapi saya pakai yang ini saja, PPDB Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sarankan bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar karena waktu masih beberapa hari ke depan, masih sampai tanggal 25 Juni. Untuk itu, sebelum penutupan, dimohon yang belum mendaftar silakan mendaftar secara online. Ataupun yang mengalami kesulitan, silakan datang ke SMK Negeri 1 Sumber, nanti kita kasih pengarahan di sana. Apa yang menjadikan kesulitan dalam mendaftar secara online. Nah, di situ akan kita bantu dari panitia PPDB SMK Negeri 1 Sumber. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang PPDB jatengprof.go.id. Di sini ada jalur SMA, jenjang SMA, dan di sini ada jenjang SMK. Apabila adik-adik ingin melihat ranking tadi yang sudah mendaftar, kita langsung ke SMK, jenjang SMK. Nah, kemarin adik-adik itu ada di jalur apa mendaftarnya? Di jalur afirmasi atau jalur prestasi. Contoh ini kalau kita ingin membuka di jalur afirmasi, kemarin mendaftarnya di jalur afirmasi. Kita klik di sini, afirmasi. Kalau tadi untuk ajuan akun itu yang belum mendaftar diharapkan membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini. Di sini ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, dan statistik. Nah, kalau yang belum mendaftar silakan ketik daftar di sini. Tapi kalau kita ingin melihat ranking dari setiap harinya, karena setiap menit bisa berubah apabila ada pendaftar baru, dia nomor berapa atau dia ranking berapa. Apabila nilainya lebih tinggi dari adik-adik, maka ranking adik-adik akan tergeser ke bawah. Tapi jangan khawatir, kita berdoa bersama semoga adik-adik lolos untuk bisa masuk di SMK Negeri 1 Sumber. Nah, kita ingin melihat ranking di sini, kita klik seleksi di sini. Seleksi. Nah, tampilannya kemudian seperti ini. Hasil seleksi afirmasi. Ini yang kita tadi klik afirmasi. Halaman ini berisi
hasil seleksi penerimaan peserta didik baru SMK Afirmasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2021. Kemudian kita klik pilih sekolah untuk mencari sekolah SMK Negeri 1 Sumber. Di sini banyak sekolah seluruh Jawa Tengah ya, tapi kita klik di pencarian saja supaya cepat. Kita tulis saja Sumber atau SMK Negeri 1 Sumber juga bisa. Kemudian kita klik pencarian. Nah, di sini muncullah SMK Negeri 1 Sumber beserta logonya. Kemudian kita klik SMK Negeri 1 Sumber Kabupaten Rembang. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Pertama adalah di sini ada jurusan yang bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada tampilan beberapa siswa yang sudah mendaftar di jalur afirmasi teknik kendaraan ringan otomotif. Kalau ingin melihat di TBSM, mungkin kemarin adik-adik memilih jurusannya di TBSM, bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan bisa klik di sini. Nah, seperti itu. Contoh saja ini di jalur TKRO ya, untuk jurusan afirmasi. Oh ya, ada satu catatan apabila nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5 itu kok beda di nilai akhir di sini ya. Banyak yang bertanya itu kemarin, Pak, kok nilai rata-rata saya semester 1 sampai semester 5 kok tidak sama dengan yang sudah tertera atau jumlah dari rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5. Itu ternyata rumusnya seperti ini untuk mendapatkan nilai akhir ini ya. Nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 itu dikalikan angka akreditasi sekolah atau bobot dari akreditasi sekolah. Apabila akreditasi sekolah adik-adik yang dulu di SMP atau MTS itu A, maka bobotnya adalah 1. Apabila B 0,9, C 0,8 dan apabila tidak terakreditasi maka 0,7. Jadi rumusnya nilai akhir rata-rata rapot dikalikan bobot dari akreditasi sekolah kemudian ditambah nilai kejuaraan. Misalnya ada beberapa dari peserta didik baru atau mungkin adik-adik sendiri yang pernah mendapatkan kejuaraan yang berjenjang. Jadi bisa dari mungkin tingkat kecamatan, masuk kabupaten, bisa lanjut ke provinsi, itu memiliki nilai plus tersendiri. Artinya ada bobot, itu ada rumusnya, sehingga didapatlah nilai akhir ini. Maka tidak sama rata-ratanya dengan apa yang ada di nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 yang sudah tertera di rapot yang diberikan dari SMP atau MTS adik-adik. Nah, di sini misalnya teknik kendaraan ringan ini sampai tanggal 21 Juni 2020 di jalur afirmasi jam 1 malam. Kebetulan ini belum tidur jadi saya buat tutorial ini. Itu sudah ada di sini. Iya, 18 siswa. 18 siswa. Jadi ini silakan adik-adik lihat ada nomor urut, nomor daftar, kemudian nama, kemudian nilai akhir. Nah, di sini sudah urut. Artinya nilai akhirnya dari tertinggi sampai terendah. Sehingga apabila nanti ada pendaftar lagi masuk, apabila nilainya lebih tinggi dari adik-adik, maka di sini akan nama adik-adik akan ke bawah lagi. Sehingga setiap hari perlu dicek kira-kira saya itu masuk di ranking berapa.
Nah, kemudian di sini ada TSM atau TBSM. Di sini bisa lihat ada 14 siswa yang masuk di jalur afirmasi. Artinya nanti di jalur afirmasi 20% dari kuota pendaftaran. Di jalur prestasi itu 80%. Oke. Kalau kita lihat, kalau mungkin kemarin adik-adik di sini mendaftar di TKJ, itu sementara ada 20 siswa yang mendaftar. Nah, di sini sudah ada rankingnya dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Apabila kemarin adik-adik memilih jalur prestasi atau mendaftar di jalur prestasi, kita kembali di beranda. Oh, di sini ya. Oh, sorry. Di ini PDB Jateng Prof. Diklik aja tadi. Kemudian di jalur prestasi. Nah, di sini. Apa itu ada ajuan akun apa? Apabila yang belum mendaftar, silakan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian membuat surat pernyataan yang tadi sudah ini ada fakta integritas. Kita klik aja. Oh, tapi biasanya di tampilan awal tadi ya, untuk fakta integritasnya silakan di print atau ditulis tangan, kemudian dikasih materai 6.000, ditandatangani dia atas materai, kemudian dimintakan pertanggungjawaban orang tua bahwa Anda mendaftar di SMK Negeri 1 Sumber. Di jalur prestasi, ini kita lihat contohnya seperti ini, kita klik saja di jalur prestasi. Nah, tampilannya seperti sama, seperti tadi. Di sini ingin melihat ranking, jadi di sini kita klik seleksi, kemudian pilih sekolah, sama kita akan ketik lagi ulang untuk sumber. Nah, ini contohnya sumber. Kemudian di sini klik pencarian. Nah, sudah ada. Klik saja SMK Negeri 1 Sumber. Nah, di sini adalah hasil seleksi prestasi, di mana banyak yang mendaftar di jalur prestasi karena kuotanya 80%. Kemudian di afirmasi itu yang mempunyai NIK, mohon maaf, KIP, PKH, kemudian anak dari tenaga kesehatan COVID, anak dari guru yang mendidik di sekolah asal, misalnya ini SMK Negeri 1 Sumber, dan kebetulan kalau saudara tidak bisa, tapi kalau anak kandung itu bisa dikategorikan jalur, bisa dimasukkan ke jalur afirmasi. Kemungkinan itu adalah prioritas. Kemudian bisa dikatakan siswa miskin, atau mungkin dia usia paling tinggi atau usia paling tua, bukan tua ya, usia paling tinggi lah itu. Di sini jalur afirmasinya sampai detik ini sementara ini ya, status data sementara. Jadi setiap menit mungkin bisa berubah karena pendaftarannya secara online 24 jam full, pakai Android masing-masing juga bisa. Ini seluruh siswa. Nah, di sini sudah ada nilai akhirnya sama. Di TKRO dulu ya. Ini pendaftarnya ada 90. Terdapat 90 siswa pendaftar. Pak, nama saya kok tidak ada? Karena ini nomor urutnya kan hanya 1 sampai 25. Kalau ini kita tampilkan semua, mungkin bisa kita lihat per. Nah, di sini. Per kita klik bisa per 50, per 100. Karena pendaftarannya 90, lebih gampangnya langsung kita klik 100 aja lah. Bisa tampil semua. Atau mungkin 500 juga bisa. Jadi nanti kita langsung tampil semua. Nah, di sini. Silakan adik-adik lihat Anda itu masuk di ranking berapa, sudah tergeser atau belum, kira-kira saya masuk kuota atau enggak. Nah, di sini ada 1 sampai 90. Mungkin tiap hari ada yang pindah jurusan, ada yang tidak. Nah, kemudian ini ada yang pertanyaan kemarin adik-adik. Pak, kemarin saya daftar di jurusan TBSM, tapi hari ini kok masuknya di TKR ya? Atau mungkin kebalik. Pak, kemarin saya masuk di teknik kendaraan ringan. Hari pertama sudah muncul nama saya, tapi di urutan yang mungkin dikatakan bawah. Tapi hari kedua kok nama saya berada di jurusan teknik sepeda motor.
Karena kemarin mungkin adik-adik memilih jurusan yang kedua yaitu di teknik sepeda motor. Jadi boleh kita memilih dua sekolah yang berbeda. Misalnya SMK 1 Sumber dengan SMK 1 Rembang. Jurusan pertama mungkin pilih teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Sumber. Yang kedua mungkin pilih jurusannya teknik motor, teknik sepeda motor yang berada di SMK 1 Rembang. Itu bisa. Nah, mungkin kemarin seperti ini. Mungkin pilihan adik-adik yang tadi menanyakan namanya pindah jurusan. Kemarin saya urutannya di teknik kendaraan ringan. Pilihan pertama. Pilihan keduanya di teknik sepeda motor. Hari pertama berada di jalur mungkin prestasi di teknik kendaraan ringan, tapi hari kedua nama saya pindah di teknik sepeda motor. Nah, di situ mungkin karena adik-adik nilainya bawah sehingga tergeser dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian secara otomatis ini bukan dari operator sekolah, bukan dari kebijakan sekolah juga untuk memindahkan adik-adik ke jalur pilihan jurusan lain, tapi dari sistemnya sendiri, dari pusat ya, dari Provinsi Jawa Tengah itu sudah secara otomatis memindah dari jurusan teknik kendaraan ringan pindah ke teknik sepeda motor pilihan 2. Jadi itu secara otomatis ya, bukan dari kebijakan kita, bukan dari kebijakan sekolah. Untuk itu mau dipantau terus. Ini bukan menakut-nakuti ya. Siapa tahu dari kuota misalnya TKR itu ada 108 atau 3 kelas yang kita buka, tapi adik-adik tidak masuk dalam kuota itu, maka silakan adik-adik segera mungkin untuk menghubungi panitia, mencabut berkas atau pindah ke sekolahan yang lain. Ini bukan mendoakan ya, tapi semoga saja semua adik-adik bisa masuk di SMK Negeri 1 Sumber itu. Nah, kemudian di sini, oh iya, logaritmanya seperti ini. SMK Negeri 1 Sumber itu ada 3 jurusan: teknik kendaraan ringan, mobil, teknik sepeda motor, dan teknik komputer dan jaringan. Teknik kendaraan ringan, daya tampungnya yaitu 108 yang dibagi menjadi 2 jalur, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Jalur afirmasi itu ada 20% dan jalur prestasi itu 80%. Jadi teknik kendaraan ringan nanti itu dibagi menjadi 3 kelas. Kemudian jalur teknik sepeda motor, teknik otomotif sepeda motor, itu daya tampungnya adalah 72 atau dibagi menjadi 2 kelas. Sama, di jalur afirmasi 20%, di jalur prestasi 80%. Nanti secara otomatis itu sistem yang akan menentukan dari 20% siapa yang keterima, 80% siapa yang keterima. Itu semuanya sistem yang mengeluarkan. Kemudian di jalur atau di jurusan TKJ, kebutuhan kuotanya daya tampungnya adalah 72 siswa, sama. Dibagi menjadi 2 kelas nanti, ada jalur prestasi dan jalur afirmasi. Jalur prestasinya 80%, jalur afirmasinya ada 20%. Nah, ini contoh adalah sudah ada 90 pendaftar ya. Di sini diperhatikan 90 pendaftar. Rankingnya silakan adik-adik pantau setiap hari, siapa tahu nanti tergeser ataupun sudah mendekati yang paling bawah sehingga perlu diadakan mungkin rencana lain yang akan dipersiapkan. Pindah jurusan mungkin bisa apabila nilainya nanti bisa bersaing di jurusan lain. Contohnya di sini TKR kita lihat. Kemudian kemarin mungkin adik-adik di jurusan TBSM, silakan dilihat di sini TBSM. Nama saya itu ada di nomor berapa ya?
rankingnya sudah mencapai berapa ya. Nah, di sini sudah ada 66 siswa, jadi silakan dipantau terus. Kemudian di TKJ, oh sorry, pencet yang ini, di jalur TKJ, jurusan TKJ sudah ada 52 siswa. Silakan dipantau terus tiap hari. Pengumuman akan diadakan tanggal 30 Juni 2020. Jadi sebelum tanggal 25 penutupannya hari Kamis. Di sini sudah ada keterangannya. Sebelum tanggal 25 mohon diperhatikan kira-kira apabila adik-adik berada di jalur yang paling bawah, misal melebihi kuota yang ditentukan, sesegera mungkin memberikan opsi lain ya, artinya bagaimana rencana ke depan nanti, bagaimana rencana yang akan saya ambil. Nah, di sini bisa lihat rankingnya. Oke, paham adik-adik? Itulah tadi cara bagaimana melihat ranking dari adik-adik sendiri lewat online. Apabila ada kesulitan silahkan hubungi panitia. Sudah ada nomor WA-nya, sudah ada live Instagram-nya setiap hari. Ketika kita ada kesulitan silahkan bertanya. Apabila adik-adik tetap masih belum paham, silakan adik-adik datang ke SMK Negeri 1 Sumber untuk berkonsultasi bagaimana cara mendaftar dan bagaimana mungkin kesalahan dalam memasukkan data dari rumah, kesulitan untuk merubahnya, silakan datang saja, nanti akan kita pandu. Semoga adik-adik bisa masuk di SMK Negeri 1 Sumber menjadi siswa yang mandiri, cerdas, siap, hebat, dan lain sebagainya. Semoga sukses untuk kedepan nanti. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.